Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kali akan kita pelajari adalah tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat itu. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Dan satu hal lagi, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, salah satu ciri khusus dari persamaan kuadrat adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini adalah ciri khusus dari persamaan kuadrat, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya bentuk persamaan kuadrat yang x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0, ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Maka dari sini saya bisa katakan bahwa A-nya adalah 1, A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B-nya adalah negatif 3, ingat tanda di depan akan selalu mengikuti angka yang ada di belakangnya, dan C-nya adalah 5. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Artinya, ketika nilai X di sini berupa sebuah bilangan dan disubstitusikan ke dalam persamaan ini, maka menjadi sebuah kalimat yang benar, maka X di sini disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, akar dari persamaan kuadrat itu disebut juga sebagai penyelesaian, ya. Disebut juga sebagai penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ya, dari persamaan kuadrat ini cuma nama lainnya saja. Nah, untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus A, B, C. Ya, nanti kita akan coba bahas satu persatu langkah-langkah ini. Di dalam persamaan kuadrat kita juga mengenal istilah diskriminan. Nah, apa yang dimaksud dengan diskriminan itu atau D di sini? Ya, jika diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka yang dimaksud dengan diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ya, jika diketahui AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka yang dimaksud dengan diskriminan itu adalah nilai dari B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kegunaan dari diskriminan itu apa? Kegunaannya adalah untuk menentukan jenis akar. Menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat tanpa kita harus mencari terlebih dahulu akarnya apa saja. Nah, jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 berdasarkan diskriminannya. Ya. Yang pertama adalah ketika D-nya ini lebih besar dari 0. Maka, akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah real dan berlainan. Real dan
berlainan. Ini untuk D yang lebih besar dari 0. Nah, yang kedua, ketika D-nya ini sama dengan 0, maka ketika D-nya sama dengan 0, akar-akarnya real juga. Akar-akarnya real dan sama. Artinya akarnya itu sama. Ya, itu yang ketika D-nya sama dengan 0. Yang ketiga, ketika D-nya itu kurang dari 0, maka ketika D-nya kurang dari 0, akar-akarnya adalah imajiner. Artinya, kalau imajiner, kita tidak bisa menentukan dengan menggunakan pemfaktoran, dengan menggunakan kuadrat sempurna, ataupun dengan rumus A, B, C. Jadi kita tidak bisa menentukan karena akar-akarnya adalah imajiner. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai D-nya di sini? Berarti dari sini kita bisa tentukan dulu bahwa A-nya adalah 3, oke, karena koefisien dari x kuadrat. B-nya adalah negatif 5, ingat tanda di depan selalu mengikuti. C-nya adalah negatif 4. Maka dari sini kita tentukan D adalah tadi nilai dari B kuadrat dikurang 4AC. dB kuadrat adalah negatif 5 dikuadratkan dikurang 4 kali 3 kali negatif 4 di sini ya. Berarti negatif 5 kuadrat adalah 25. Negatif 4 dikali 3 dikali negatif 4. 16 dikali 3 berapa? Betul, 48. Berarti ditambah 48. Berarti kalau kita jumlah hasilnya di sini adalah 73. Berarti diskriminannya 73. Artinya akar-akarnya nanti adalah real dan berlainan. Kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran di sini dengan kondisi yaitu A-nya sama dengan 1. Nah, jadi ketika bentuknya A sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena mode pemfaktoran, maka kalau mode pemfaktoran menjadi seperti ini, X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Jadi, kita akan mencari dua buah bilangan, yaitu P dan Q. Di mana P dan Q, kalau kita kalikan, itu akan sama dengan C. Sedangkan kalau ditambah P ditambah Q itu akan sama dengan B. Jadi di dalam pemfaktoran kita akan mencari dua buah bilangan, di mana dua buah bilangan itu kalau dikali harus sama dengan C, tapi dua buah bilangan itu kalau ditambahkan harus sama dengan B. Nanti dengan bentuk yang seperti ini. Oke, nah contohnya seperti ini. Tentukan akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa ubah menjadi X. Ini juga X sama dengan 0. Nah, berarti kita cari dua buah bilangan, yaitu P kalau dikali dengan Q itu adalah 5, ya kan? C-nya kan 5. Tapi P kalau ditambah dengan Q itu adalah B. B-nya di situ adalah negatif 6. Nah, berapakah bilangan yang mungkin ketika dikalikan adalah 5, tapi ditambah itu negatif 6? Sudah pasti P-nya itu adalah negatif 5, Q-nya adalah negatif 1. Jadi boleh dibolak-balik sebenarnya di sini. Berarti pemfaktorannya menjadi X dikurang 5 karena negatif, dikali X dikurang 1. Nah, berarti di sini X dikurang 5 itu akan sama dengan 0, atau X dikurang 1 itu juga akan sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Jadi akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 1. Masih menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran.
di mana A-nya itu sekarang tidak sama dengan 1. Ketika A-nya tidak sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya akan menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka bentuk pemfaktorannya nanti menjadi AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A ini sama dengan 0. Nah, konsepnya tetap sama, yaitu kita cari dua buah bilangan, yaitu P dan Q, di mana ketika P ditambah dengan Q itu akan sama dengan B, tetap sama yang tadi, tetapi bedanya di sini, itu P dikali dengan Q itu sama dengan A dikali C. Ini untuk A yang tidak sama dengan 1. Nah, contohnya adalah tentukan akar dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini kan kita lihat bahwa A-nya itu adalah 2, itu tidak sama dengan 1. B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 10. Berarti kita cari dua buah bilangan, kalau ditambahkan yaitu P ditambah dengan Q itu sama dengan B, yaitu sama dengan negatif 1. Tetapi kalau dikali P dengan Q itu hasilnya adalah 2 dikali negatif 10, yaitu negatif 20. Nah, dua buah bilangan itu adalah kalau dikali negatif 20, kalau ditambah negatif 1 adalah 4 dengan negatif 5 dong. Ya, ini kalau dikali adalah negatif 20, tapi kalau ditambah adalah negatif 1. Maka sekarang bentuk pemfaktorannya menjadi 2x ditambah 4 dikali 2x dikurang 5 per A, berarti A-nya adalah 2, ya, sama dengan 0. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Dengan menggunakan sifat distributif, maka 2x ditambah 4 saya ubah menjadi 2 kali x ditambah 2, ya kan? Dikali 2x dikurang 5 per 2 sama dengan 0. Di sini ada yang bisa saya sederhanakan. 2 dibagi 2 sama yang dapat 1, ini juga 1. Maka sekarang persamaannya menjadi x ditambah 2 dikali 2x dikurang 5 sama dengan 0. Ini adalah bentuk pemfaktorannya ya. Nah, sekarang kita cari akarnya. Berarti akarnya adalah x ditambah 2 sama dengan 0 atau 2x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah negatif 2 dan x yang kedua adalah 5 per 2. Jadi akar dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 5 per 2. Berkaitan dengan metode pemfaktoran, saya akan berikan contoh soalnya lagi. Di sini diketahui bahwa x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 sama dengan 0. Berarti dari sini bisa kita tentukan dulu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 15. Berarti konsepnya sama, kita akan cari dua buah bilangan, yaitu P dengan Q. Ketika P ditambah dengan Q, hasilnya adalah B, berarti negatif 2. Tetapi P dikali Q, hasilnya adalah C, yaitu negatif 15. Nah, berapakah nilai P-nya, berapakah nilai Q-nya? Nah, di sini kita fokusnya jangan ke penjumlahannya dulu, tetapi fokus ke hasil perkaliannya dulu. Di sini hasil perkaliannya adalah negatif 15. Berarti kita cari dulu faktor dari 15 itu, yaitu bisa 1 dengan 15, bisa juga 3 dengan 5. Tetapi karena hasil perkaliannya adalah negatif, dan hasil penjumlahannya juga negatif, berarti ada salah satu yang negatif, ya. Yang paling mungkin adalah yang 3 dengan 5 ini. Berarti salah satunya pasti negatif. Karena hasil penjumlahannya di sini negatif, berarti bilangan yang lebih besar adalah yang negatifnya. Berarti otomatis 5-nya lah yang negatif, bukan 3-nya. Berarti P-nya adalah negatif 5, Q-nya adalah
3. Ini kan kalau dikalikan pasti negatif 15, tapi kalau ditambah adalah negatif 2. Nah, berarti sekarang kita punya x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan menjadi x dikurang 5 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau nanti kalian yang ditanya adalah faktorkan saja dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 15, ya cukup kalian sampai x dikurang 5 dikali x ditambah ini. Ini adalah disebut sebagai bentuk pemfaktorannya. Jadi kalau yang ditanya adalah bentuk pemfaktorannya, cukup sampai bagian ini saja, yaitu x dikurang 5 dikali x ditambah 3. Nah, tetapi kalau nanti yang ditanya adalah akar-akarnya, berarti harus kita lanjutkan, yaitu menjadi x dikurang 5, itu akan sama dengan 0, atau x ditambah 3, itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5, atau x sama dengan negatif 3. Ini kalau nanti kita ditanya akar-akarnya, berarti kita jawabnya sampai ke x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 3. Tetapi kalau ditanya hanya bentuk pemfaktorannya aja, maka kalian cukup sampai yang x dikurang 5 dikali x ditambah 3 saja. Contoh lagi ya, berarti di sini kita dapatkan bahwa A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah negatif 3. Ingat, tanda di depan itu akan selalu mengikuti angka yang ada di belakangnya. Berarti konsepnya akan tetap sama, kita mencari dua buah bilangan, yaitu P dan Q. Kalau ditambah adalah B, berarti negatif 4. Tetapi kalau dikali P dan Q adalah karena A-nya tidak sama dengan 1, maka P dikali Q adalah A dikali C, yaitu 4 dikali negatif 3, yaitu negatif 12. Berarti kita akan mencari nilai P-nya berapa dan Q-nya berapa. Oke, fokus di hasil perkaliannya, 12. Nah, faktor dari 12 ini kan 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Di sini kita lihat bahwa hasil penjumlahannya itu adalah negatif 4. Jadi, carilah yang punya selisihnya 4. Yang paling mungkin selisihnya 4 adalah 2 dengan 6 ini. Ya nggak? Nah, tapi karena hasil perkaliannya negatif, berarti ada yang salah satunya negatif. Karena hasil penjumlahannya negatif, dari 2 dan 6 ini ada yang salah satunya yang negatif. Pasti yang negatif adalah yang angkanya paling besar, yaitu 6. Berarti bilangannya P-nya adalah negatif 6 dan Q-nya adalah 2. Berarti kalau kita disuruh memfaktorkan dari 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan 0, maka bentuk pemfaktorannya adalah menjadi AX. A-nya di sini 4, berarti 4x ditambah Q atau ditambah P, berarti ini saya dikurang 6, dikali AX juga kan, berarti 4x juga. Ingat, ini AX, ini juga AX, karena 4x kuadrat ya, berarti A-nya kan 4. Ditambah 2, oke, sampai sini paham ya? Per, ingat harus dibagi A juga, berarti A-nya adalah 4, sama dengan 0 di sini. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 2x dikurang 3, gunakan sifat distributif dari perkalian, ini juga sama 2 kali 2x ditambah 1 per 4 ya, sama dengan 0. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. 2 dikali 2 itu kan 4. 4 dibagi 4, berarti ini kan bisa kita sederhanakan dengan ini. Dapat 1 semua. Nah, berarti kalau begitu, bentuk pemfaktorannya, oke, kalau ditanya hanya bentuk pemfaktorannya menjadi 2x dikurang 3 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 0. Ini hanya bentuk pemfaktorannya. Nah, kalau ditanya akar-akarnya atau penyelesaiannya, kita lanjutkan. Berarti di sini menjadi 2x
dikurang 3 itu sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Atau 2x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3. 2x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan negatif setengah. Jadi kalau ditanya akar-akarnya, kita harus mencarinya sampai x sama dengan x sama dengan. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like.